Jadi awalnya sebetulnya kalau awalnya itu kami berangkat atau saya berangkat dari karyawan. Ya, karyawan yang sifatnya hampir sama dengan bisnis yang sekarang dijalani gitu loh. Jadi saya waktu itu masih di consumer goods juga. Nah, kalian mungkin familiar dengan Mayora, terus Kapal Api, terus Indofood. Nah, dulu bekerja di situ. Nah, cuman dalam pekerjaan itu saya menganggap bahwa saya sedang bekerja itu adalah belajar tapi dibayar. Karena apa? Cita-cita saya tetap ingin buka sendiri dan usaha sendiri. Jadi gitu. Jadi itu awalnya. Awalnya saya bekerja profesional biasa sejak tahun 94 dari strata terbawah, sales pakai jalan kaki, bawa kresek, nah bawa kantong plastik begitu, terus datang ke gang-gang dari kios-kios atau warung-warung di dalam gang. Nah, itu customer saya dulu. Nah, cuman pada prinsipnya semua tentang pekerjaan itu bagi saya adalah pembelajaran. Itu awal. Ya. Kalau untuk modal awal sendiri? Kalau modal awal sebenarnya kalau modal awal itu agak susah secara angka real ya, secara angka real karena gini, untuk saat ini aja anggaplah dengan omset misalnya 4M itu di bawah itu uang kita udah berputar karena kan kita memberikan utang ke bawah. Nah, itu juga modal. Nah, kalau untuk awal itu saya masih ingat hanya modal punya mobil Grand Max Box 1 terus dengan omset 17.500.000. Berarti langsung besar. Enggak juga, 17.500.000 sebulan besar dari yang mana? Ya, kalau dihitung Ya, UMR. omset bukan untung. Ya, nah itu terus berkembang, ya jadilah seperti ini. Berarti enggak apa sih langsung dengan modal besar berarti? Saya nggak punya. Oh, ngambil. Bukan, kalau untuk modal besar dari mana modalnya? Terus dari awal berjalannya itu memulainya Bapak gimana? Pertama, saya punya ilmu. Yang kedua, saya punya pengalaman. Yang ketiga, saya punya keyakinan. Yang keempat, saya punya sahabat. Nah, dari sahabat-sahabat tadilah yang menitipkan barang. Kan sistemnya kalau di sini kan saya dikasih utang. Semua pabrik itu memberikan utang ke kami dan kami pun memberikan utang ke bawah. Nah, misalnya dari pabrik ngasih utang ke saya TOP 30 hari. Nah, kami ke bawah itu seminggu atau 2 minggu. Karena call cycle-nya kan ada yang call cycle itu kunjungan ya. Kunjungan sales misalnya dari Senin ke Senin gitu. Atau dari Senin minggu pertama nanti Senin minggu ketiga lagi. Nah, kami ngasih utang juga. Jadi dari sahabat itulah dari kawan yang waktu saya bekerja dulu, nah itu yang oh ya udahlah Dot bantuin saya lah, inilah pegang produk saya. Nah itu awal. Ya itu modal juga. Dari awal tuh bergeraknya langsung di 3 bidang tadi yang tukang bakso, yang bahan kue sama Oh kelapa. enggak, waktu awal-awal saya hanya satu, cuman jual bihun jagung tok ya, bihun jagung. Cuman itu yang awalnya. Nah lama-lama mulai orang tahu, mulai kawan-kawan yang lain, oh Dodi buka distributor tuh di Bandung. Ya udah, datanglah yang pegang, yang kebetulan punya mie, nawarin barang ke saya. Terus yang pegang produk teh, tawarin barang. Nah itu mulai masuk. Gitu. Berarti yang omset tadi 17 juta itu yang dari bihun itu? Ya itu awal bulan pertama. Tapi bulan kedua, ketiga, keempat ya harus bertambah terus, harus berkembang terus. Dari karyawan satu orang. Gitu. Ada yang ditanya? Oh iya Bapak, karena nanti di laporannya kita perlu
profilnya mungkin mau minta biodata Bapak. Biodata saya Iya, boleh. buat di laporan. Boleh. Biodata saya boleh, company profile juga boleh. Ada website profilnya nggak, Pak? Saya karena ini bedanya Gen Kolot dengan Gen Z ya. Oh, iya. Gen Kolot mah ada uang, ada barang, ada keringat, ada gaji gitu ya. Kalau Gen Z mah kan wah, bermain di bidang begitu. Nah kita enggak tidak mengelola website, mengelola online karena eh, kita lebih ke konvensional ya. Gitu. Oke, dan tanya. Kalau untuk tempat sendiri nih kontrak apa udah mantap di sini? Alhamdulillah, yaitu tadi kami merangkak dari bawah. Eh, pada prinsipnya waktu awal-awal dulu kami di rumah, Oh, di rumah. di rumah, garasi rumah. Nah, terus seiring waktu ada uang, baru kami beli tanah, kami bangun. Nah, kalau yang ruko itu punya kita sendiri. Terus setelah semakin banyak orang yang mempercayakan barang, otomatis tadinya itu semua kantor juga di situ. Semua kantor segala macam aktivitas ada di situ. Mantap di sana ya. Semua di situ. Nah, seiring bertambahnya jumlah barang, jumlah perusahaan yang percaya, akhirnya kantor terusir. Nah, kebetulan akhirnya belilah satu ruko yang samping dulu. Ini ruko kedua ini. Kalau dilihat dari bawah, ini adalah ruko yang ini kalau Frozen di bawah yang ini. Nah, ini di atas. Ini samping. Nah, ini yang tadi admin itu Frozen. Nah, kalau ini yang di samping yang gerbang coklat ya. Oh, iya. Nah, itu. Jadi seiring waktu dan ini pun juga sudah menjadi planning kami. Makanya sudah dipersiapkan juga di samping sana ada tanah 1000 meter rencananya untuk bukan memindahkan ya, itu dibangun lagi untuk gudang Jadi tambahan. Ini juga di bawah ini, yang kalau itu kan di bawahnya Frozen ya, kalau ini di bawahnya gudang yang ada pintu coklat tadi. Nah, itu gudang untuk barang-barang juga. Ada beberapa barang yang gudangnya di sini. Karena itu udah nggak memadai. Tadi aja udah kurang nyaman kan kalau ngeliat ya, udah nggak beraturan gitu loh. Kalau anak Gen Z datang, wah harusnya gudangnya begini-begini gitu. Ya. Tadi kan Bapak katanya membeli tanah yang digunakan. Untuk gudang. Itu ada alasan spesifik ya kenapa Bapak kenapa mau bangun lahannya di sana gitu? Apakah cuman ya udahlah yang kosong di sana aja, apa ada alasan tersendiri itu? Kalau alasan sih enggak ya, cuman pertama kalau pengennya mah di Soekarno-Hatta, cuman kan per meter Soekarno-Hatta udah 30 juta ya. Jadi sekuatnya uang ada di sini gitu. Cuman satu itu, yang kedua dekat aja. Ya kan gudang utama awal-awal saya bisnis, makanya jangan pernah kita mengkhianati sejarah. Sejarah saya dari sini, masa saya tinggalin. Nah, jadi sejarah di sini kalau bisa, walaupun saya punya uang yang lebih tuh, saya punya 7.000 meter pun, kalau bisa jangan meninggalkan yang ini. Gitu. Makanya gak jauh dari sini itu kita persiapkan untuk gudang juga. Bukan berarti ini bakal ditutup. Kalau ditutup itu rencana malah udah berapa kali orang Yomat pengen ngontrak. Gitu. Cuman saya nggak mau. Karena kan strategisnya banget itu. Ya, karena di depan Indomaret, nah itu pasti biasa ada Yomat. Kalau nggak minimal Alfamart. Oh, iya. Nah itu biasanya pasti begitu. Ya itu biasa. Ya. Kalau buat karyawan sekarang jumlahnya berapa? Kalau berapa? 21 ya? 21. Buat jam kerjanya? Jam kerjanya karena ada 2 bagian. Kayak shift gitu? Enggak, bukan shift. Jadi kayak sales. Kalau di Bandung biasanya kan pasar itu mulainya subuh. Nah, makanya tim sales kami itu jam setengah 6 atau jam 6 dia udah jalan. Nah, ini ya beberapa contoh ya sales.
Nah, itu mereka order pasar. Nah, itu jam pagi. Pulangnya yang namanya sales ya, itu dia akan selesai kalau pekerjaannya sudah selesai. Nah, misalnya Targetnya. ya jam segini aja udah beres-beres, jadi jam 4 atau jam 3 pulang ya pulang lah gitu. Ya, nah itu yang sales. Nah, kalau yang sopir, nah ya tadi kan ada mobil box satu itu, nah nanti ada lagi beberapa mobil box masuk. Nah, itu juga sama, pagi-pagi dia nganterin pasar. Nanti saya sampaikan mekanisme kerjanya ya caranya. Nah, yang admin, ya kalau admin tanknya jam 8. Masuk seperti biasa sampai selesai. Nah, kenapa di distributor itu kenapa sih kok nggak ada lembur? Karena apa? Karena di bisnis distributor itu adalah bisnis yang jamnya tuh nggak ada. Fleksibel. Ya, contoh, kalau sudah selesai jam 3, terus admin mau ngapain lagi? Nah, dia kan bisa pulang. Nah, gitu maksudnya. Ya, nah, kalau mekanisme cara kerjanya adalah sales pagi ke pasar, terus order. Ya, jadi karena ini udah lama, jadi bukan lagi sales yang mencari gitu, tapi mendatangi. Karena pelanggannya kan udah pasti itu. Nah, karena minimal ya dia pasti akan mengunjungi, contoh Lia. Salesnya pasti mengunjungi Lia. Kenapa? Kalau nggak dikunjungi, ntar Lia nggak bayar utang. Iya. Nah, yang minggu kemarin kan, nah pasti ngedatengin Lia, terus Lia bayar sambil order apa. Nah, nanti setelah terkumpul semua orderan dari beberapa toko, nanti kita ada grup, nanti dimasukkan ke grup WA, nah, disampaikan ke admin. Itu tadi lagi admin, nah nanti dia ngetik, oh toko Lia ordernya bla 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 bla, nanti di print, oh toko ini di print, disampaikan ke gudang. Nah, Lia ini order ini nih, toko Lia ini ordernya ini, toko ini ordernya ini ya, semua disampaikan ke gudang. Nanti sama gudang disiapkan barangnya, dimasukkan ke dalam mobil, besok baru dikirim. Kan hari ini Lia baru order hari ini nih. Nah, dari Lia order, terus ke sales sampaikan ke admin, dibuatkan faktur, flowchartnya gitu. Dari admin buatkan faktur, dari faktur ke gudang, dari gudang siapkan barang, besok pagi baru dikirim oleh supir dan internet. Kalau buat gaji karyawannya itu rata semua atau gimana? Pertama gini, kalau di bidang distributor begini ini biasanya gaji itu nggak terlalu dilirik. Mereka lebih senang ke bonusnya. Kalau istilah kalau kita itu insentif ya. Nah, itu. Kalau gaji ada, terus biaya operasional karena pakai motor ya, itu ada uang bensinnya, sama mobil-mobil truk juga kita ada uang solarnya gitu. Kalau buat nominal boleh disebutin nggak Pak? Iya, sekiranya kurang Dia 4 jutaan lah ya. Itu buat gaji atau Enggak total take home pay-nya. Oh, Take home pay-nya. berarti kalau misalnya kan itu kan ada buat bakso ya, Hmm. terus ada kue, terus ada frozen food itu keuntungan bersihnya sekiranya berapa sih? Nanti kamu bikin malah. ini emang laporannya perlu ada itu nggak Pak? Nanti Kalau dia kamu- bikin kan nanti ke nanti Bapak Pak. Nanti kamu malah kepengen bikin malah. Gini, gini, kalau keuntungan ini kan kita nggak bersih ya. Nah gini, ada beberapa variabel cost atau biaya. Ya, misalnya ada fixed cost. Fixed cost itu lebih ke biaya pasti. Nah, kalau biaya pasti itu gaji orang, itu fixed cost. Ada variable cost. Nah, kalau variable cost itu biaya operasional, listrik, terus biaya diskon cost. Lia ngambil 1 bal
satu karton, masa harganya sama dengan 100 karton? Kan nggak mungkin kan ya. Nah, otomatis kan ada diskon. Ada margin yang saya buang. Nah, diskon itu biaya bukan? Biaya. Nah, makanya ada dua itu yang fixed cost sama variable cost. Nah, itu yang makan. Jadi gini, balik lagi, saya dari pabrik, misalnya anggap siapa namanya? Nah, Rusmana kasih saya barang. Anggap inilah. Ini. Bantuin ini dong, jualin, pasarin, gue produksi nih. Nah, oke, saya bilang, wah ini lumayan lah. Ya. Terus saya tanya, gue dikasih margin atau keuntungan berapa? Nah, misalnya kata masnya, ya udah, gue kasih 10%. Itu margin, ya keuntungan. Ya, tapi bersih nggak? Karena apa? Dengan menjual barang dia, saya pakai karyawan kan, pakai sales, dari sales pakai nganterin barang, pakai mobil, pakai admin, bikin faktur, pakai kertas, terus pakai orang gudang, pakai mobil untuk ngirim kiriman. Terus belum lagi kayak tadi saya bilang, lihat karton dengan 100 karton pasti beda dong. Nah, saya buang lagi diskon gitu loh. Nah, makanya kalau disebut keuntungan, pertama fix itu nggak ada. Ya kalau yang benar-benar paten gitu nggak. Cuman kalau misalnya anggaplah ya supaya gampang hitung 4 miliar dikali berapa persen tadi? 10%, berarti berapa? 400 juta. Nah, 400 juta itu untuk ngegaji bla 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 bla, untuk solar bla 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 bla, untuk diskon bla bla bla. Ya sekian lah gitu. Ya. Ya kalau misalnya nah kadang kalau orang pajak enak dia, textbook banget. Jadi itu ngasih barang sama saya. Wah, untungannya berarti 10%. 10% dari 4 miliar berarti 400 juta nih. Lu untung lu. Kalau gue bayar pajak lu. Ah itu kalau pajak. Dia nggak memperhitungkan biaya saya, tidak memperhitungkan diskon yang dibuang gitu. Ngeliatin uangnya aja. Nah, ya. Jadi ada keuntungan itu kalau istilah kami itu disebutnya keuntungan bersih dan keuntungan kotor. Keuntungan kotor saya tiap bulan, ya anggaplah 400 juta. Itu kan keuntungan kotor saya. Gede, iya gede. Tapi kan, nah saya kan harus bagi-bagi juga nih. Untuk kayak gaji-gaji karyawan lah, terus untuk solar lah, untuk bensin lah, untuk lampu lah, untuk pajak lah, gitu. Jadi kalau dihitung-hitung bersihnya kira-kira berapa? Ntar kamu pengen. Enggak, Pak. Buat laporannya begitu. Biasanya distributor nggak jauh, biasanya paling ngambil top-topnya itu 1,5-2%. Berarti anggaplah ya 80-an lah ya, tuh kan kecil ya. Per bulan. Ya per bulan. Gitu. Sok diminum sambil diminum kan ini santai. Kan saya bukan dosen kalian, jadi tenang aja sambil minum aja. Ya silakan. Enggak, setiap waktu saya kuliah juga kayak gitu kok. Biasanya laki-laki itu bagian hidung. Jadi kalau nggak bagian hidung, kalau nggak SD sama dengan atas. Saya nggak nyambung, saya di perhotelan. Perhotelan. Di Bandung atau di Bandung. Perhotelan terus udah gitu ngambil lagi ekonomi. Jadi S1-nya ekonomi manajemen, pas S2 udah mulai terlalu nikmat kerja. Jadi 6 bulan lagi harusnya selesai, saya nggak selesai. Karena kebetulan kan lagi enak-enak kerja terus kuliah, saya dimutasi. Nah, kan kampus nggak mungkin saya bawa. Ya. Cok laki-laki apa? Tadi kan ada Bapak bilang karyawan itu ada beberapa yang dapatkan bonus. Bonus itu didapetin dari gimana Pak?
Gini, dalam hidup itu selalu ada target. Ya, umur kamu berapa sekarang? Sekarang 21. 21. Kamu mau nikah nggak? Mau nikah nggak? Umur berapa? 25. Nah, kan itu target bukan? Nah, target. Jadi setiap target yang achieve nyampe, nah itu kita selalu memberikan ada target, ada reward. Nah, kalau di bidang sales itu pasti yang dikejar mereka adalah rewardnya. Ya, atau insentif atau bonusnya itu pasti yang dikejar. Nah, tapi ada juga punishment-nya. Punishment itu dalam artian ini anak nggak nyampe terus target. Nah, otomatis kan ada something dong, ada sesuatu yang ini kayaknya memang manusianya nggak salah, pinter orangnya, tapi memang tempatnya yang tidak tepat. Nah, jadi ada target itu pengukurannya dihitung dari seberapa banyak dia memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Dilihatnya gampang, deretan angkanya aja udah gitu aja, bukannya dia dia ngucapin selamat paginya hari ini 3 kali gitu, bukan. Jadi Tapi kinerjanya nah kinerjanya berapa kali berapa omset yang dia sampaikan dalam 1 bulan udah close. Makanya ada target, kalau ada untuk bonus sendiri itu ada fiksasi hitungannya nggak Pak? ada Berapa ada persen dari persentage gaji gitu? ya, ada persentasenya ada. Berapa persen? Dihitungnya dari omset, Oh, dari omsetnya. bukan, nggak ada komparasinya dengan gaji, itu nggak ada. Jadi nggak ada kaitan dengan gaji. Gaji itu hanya yang membedakan itu biasanya hanya dari skala udah lama bekerja gitu. Nah, itu biasanya masing-masing di perusahaan itu punya aturan dan permainannya masing-masing. Tapi Kalau nggak nentu ya Pak bonusnya. nggak nentu. Ya sekarang gini lah, aktif dan tidaknya seseorang itu kalau di bidang sales kan ngukurnya gampang. Berapa omset yang dihasilin. Nah, masa saya samakan dengan orang yang tidak bekerja gitu, yang kurang aktif. Itu kan pasti beda. Makanya pencapaian dari sales pun beda-beda yang dia capai. Nah, itu yang disebut ya target capainya berapa persen, sekian persen. 85% nggak mungkin saya samakan dengan 98%, itu pasti beda angkanya juga pasti beda. Ya, oke. Mau nanya, ntar udah balik baru kepikir mas. Boleh Pak. Oh, Apakah ada daya saing atau persaingan di sektor distribusi? pasti. Ya, contoh, kamu Tarka, misalnya nih, kamu Tarka nih, kamu baru mau mengajukan mau beli. Oh, untuk bulan sekarang kita mau mengadakan pengadaan bola voli. Oh, itu yang daftar kamu pasti banyak yang nawarin. Oh, dari saya aja. Oh, dari saya harganya sekian. Oh, dari saya diskonnya sekian. Oh, dari saya kualitasnya begini. Nah, persaingan pasti ada. Baik itu persaingan antar distributor maupun persaingan antar produk. Nah, cuman kalau kami ini kan distributor resmi. Jadi tidak ada istilah misalnya saya bawa nih sekarang barang A, tiba-tiba Lia, wah karena dia dengar omset segini, keuntungan segini, dia buka tuh di mana. Nah, barang Lia dengan saya pasti beda. Karena apa? Pihak pabrik pun nggak mungkin menunjuk 2 distributor di satu kota. Nah, makanya kita ada surat nikahnya, yaitu MOU. Di dalam MOU itu dicantumkan bahwa saya menjual itu saya nggak boleh jual ke Aceh. Karena apa? Di Aceh juga ada distributor dia. Nah, saya nggak boleh jual ke Pangandaran. Karena apa? Di Pangandaran atau di Ciatasi itu ada distributor dia juga. Nah, makanya mereka pun tidak boleh nunjuk orang lain lagi di sini. Gitu. Misalnya distributor dengan produk yang sama. Gitu. Kecuali kalau ini teh kotak.
Nah, terus dia bikin, biasanya pabrik itu kan suka selalu ada bikin second brand. Nah, misalnya nih teh kotak, nah, dia bikin lagi teh botak misalnya. Nah, kan beda tuh kata dia. Itu kita nggak bisa ngejar karena apa? Lo kan beda teh kotak dengan teh botak katanya gitu ya sudah. Nah, itu juga jadi pesaing juga bagi kita. Bagi mereka bukan pesaing, tapi bagi kita pesaing. Gitu. Persaingan pasti ada. Ya. Persaingan tidak sehat ada juga. Misalnya nih, saya dengan Lia nih. Nah, saya dengan Lia, saya kantor di sini, Lia kantornya di UIN misalnya. Nah, terus mitra kerja saya, mitra kerja saya, Akang yang punya teh tadi kan, wah ketemu nih sama Lia, oh Lia, udah kebuahin aja barangnya, jangan ke sana. Itu ada, itu pasti ada. Persaingan kayak gitu ada. Untuk penyebaran produk sendiri itu untuk wilayah Bandung saja atau sudah keluar Bandung? Kita bandingkan saja. Di Kita bandingkan. sekitar sini aja atau sampai Lembang? Oh, jadi gini, kita pegang kebetulan 5 wilayah atau 5 kabupaten. 1 Kota Madya Bandung, 2 Kabupaten Bandung, 3 Kabupaten Bandung Barat, 4 Kota Madya Cimahi, 5 Kabupaten Sumedang. Cuman itu toh, cuman itu. Jadi kita nggak keluar-luar lagi, misalnya ke Tasik, ya itu terlalu jauh. Biaya operasionalnya makin gede. Betul. Pertama biaya operasional makin gede, yang kedua gudang saya nggak bisa segini, itu udah ini aja segitu udah over. Makanya luber sampai ke sini. Gitu. Ya. Itu area pemasarannya cuman pegang 5 wilayah tadi. Untuk sales sendiri ada penargetan nggak tiap bulan harus sampai sini? Kan untuk menentukan bonus pasti ada target. Tapi terkadang gini loh dia. Saya suka interview ya anak-anak yang baru mentil ya, baru tamat SMA atau tamat kuliah. Mau nggak kamu jadi sales? Yang paling ditakuti sama dia apa? Ah, enggak, ada targetnya. Benar, benar Pak. Nah, Lia sadar nggak tadi omongan saya dengan si Mas ini? Target bukan? Umur lu berapa? 21. Lu pengen nikah nggak? Pengen. Umur berapa? 25. Target enggak? Dia bakal kejar itu nggak? Nah, karena dia udah ada plafon, ada batasan. Lia dulu SD di mana? Tangerang. Pada saat Lia kelas 6 SD, pengen ke SMP nggak? Target bukan itu? Nah, makanya kadang-kadang nih orang-orang tuh suka selalu seolah-olah dia takut dengan enggak ditarget, enggak. Enggak, gue kerja di sana, kenapa? Ada targetnya. Lah, hidup kita aja ada target kok. Oh, bener kan? Sok coba sadarin lah, coba kayak Lia, kamu udah kelas 6 SD. Cepat belajar, bentar lagi kamu ujian gini. Enggak, aku pengen di SD aja gitu. Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, sama ini juga. Umur berapa? 21. Lu nikah pengennya kapan? Umur 25. Nah, itu kan target. Kenapa harus takut dengan target gitu? Itu yang kadang suka salah kaprah kalau orang. Enggak, terjadi dia ada targetnya. Nah, lu sendiri aja udah terbiasa dengan target. Contoh target yang paling murni dan paling real dan strata paling rendah, contoh aja. Lia pernah merhatiin bayi nggak? Pada saat dia pengen nenen, dia nangis bukan? Nah, itu dia ada target yang gue pokoknya pengen nenen nih. Nah, dengan cara dia nangis itu kan itu udah dari bayi aja gitu udah paham target kok. Ntar kalau gue nangis nih, pasti mak gue nyamperin gue dikasih nenen. Itu baru masih mentil, kita udah ada target dalam hidup. Iya kan? Nah, itu. Terus lihat sok centil-centilan di depan kaca gitu. Misalnya nih dia sok dandan, terus memakai baju kayak ibu-ibu. Disadari apa tidak, dia udah sedang menciptakan target ke diri dia sendiri. Gue nanti kalau udah gede itu target bukan? Gue nanti kalau udah gede pengen lipstick nih, pengen dandannya begini. Nah, itu udah target
Tapi manusia kalau tiap kita bicara tentang target, dia paling takut. Padahal disadari apa tidak, hidupnya penuh dengan target. Ya, dosen udah ngasih ketentuan. Kalian besok mata kuliah saya jam 10 di ruang anu. Itu target kamu bukan jam 10 itu. Iya, Kamu bakal ngejar itu enggak? ngejar. Nah, kenapa harus ngeri ngedenger target gitu loh. Padahal kita udah terbiasa hidup dalam target. Ya. Oke. Kalau buat bisnis ini sendiri udah berjalan berapa tahun? 2009 berapa tahun berarti ya? 15 tahun. Setelah apa ya, lama membangun bisnis ini, menurut Bapak ada nggak tips-tips berwirausaha gitu ya dari Bapak sendiri sesuai pengalaman? Tapi saya dengan ilmu bodoh ya, bukan ilmunya James Gui, Kita juga Richard gitu enggak ya. Tips saya sih cuman apa ya? Kalau ilmu sederhana saya cuma satu. Kalau kita berniaga, kalau kita berdagang, berdaganglah dengan Allah. Itu aja. Mau bisnis dengan Allah. Dagang dengan Allah. Nah, aplikasinya kok dagang dengan Allah gimana sih? Oh, ini orang kafir nih, orang aneh nih, ini goib nih, oh ini ilmu sesat nih. Bukan. Kalau kamu berdagang dengan Allah, yang mendatangkan pembeli itu siapa? Allah. Berarti yang ngasih rezeki ke saya siapa? Nah, maka dari setiap rezeki yang ada, salurkan juga. Ya. Kebetulan alhamdulillah kalau saya selalu menyebutnya cuci darah. Kan dalam bisnis itu takut ada kotor, takut ada yang kurang, ya takut. Kan kita nggak tahu nih, misalnya di sini ini tertulis 300 mili, nggak taunya cuma 290 mili. Nah, kan ini kotor juga itu, takut dari bagian dari kotor, ya cuci darahnya adalah kebetulan juga saya aktif di Panti Asuhan Muhammadiyah. Jadi kita, kalau saya sebut bukan donatur ya, tapi saya sebut tempat cuci darah saya adalah Panti Asuhan Muhammadiyah. Gitu. Makanya kalau tips dagang, saya yakin karena ada suatu hikayat yang menyatakan 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan itu adanya di dagang. Wah, ini jadi polisi tiba-tiba si orang ini kan yang kayak gendut, biarin lah. Wah, ini dia jadi polisi nih misalnya. Itu dia cuma yang 1%. Oh, ini jadi guru, bagian yang 1. Oh, ini jadi pengacara yang, makanya kita dari dulu diajarkannya itu belajar bukan ke Jerman. Bukan ke Jerman, bukan ke Amerika, tapi ke Cina. Ya kan? Kenapa nggak disuruh ke Jerman? Kenapa nggak disuruh ke Amerika? Tapi kita disuruhnya ke, karena Cina menguasai. Gitu. Ya. Kalau ke Jerman mungkin kamu ahli mesin. Oke, ada lagi? Biasanya kan kalau toko-toko itu kan pada minta THR gitu ya Pak ya? Apa ya? Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya kayak Toko mana? toko kecil-kecil yang kita sebarin berapa gitu. Oke. Kasih THR itu atau gimana? Kalau di toko saya sendiri gitu. Toko mana? Lia aja yang bikin aturan itu mah. Oh, berarti misalnya kita naruh barang biasanya toko Gini. Mungkin karena partai, kembali lagi ke partai ya, partainya partai kecil atau partai besar gitu loh. Seumur kami usaha
itu nggak ada. Ya kalau kecuali kalau si Akang ini dia bikin kue bolu, ya bikin kue bolu terus dititipin ke kawannya, titiplah gitu. Pada saat nanti Lebaran, ya mungkin karena kan itu kedekatan emosionalnya kan deket ya. Ya kayak gini lah, hal yang kecil aja, dia suka ke suatu grosir di komplek kamu atau di kampung atau di daerah kamu. Terus kamu tuh belanja minimal pada saat lebaran kamu dikasih sirup gitu. Benar kan? Iya. Kamu dikasih sirup gitu. Ya kalau saya berapa ribu orang, Kebanyakan. berapa pelanggan kita. Kita banyak di bawah itu. Gitu. Tapi kalau buat karyawan sendirinya mah ada gitu, Pak. Apanya? THR-nya. THR ada. Ada THR. Kita THR ada, terus apa BPJS ada. Kalau enggak ya pasti orang di Snaker pasti rajin di sini nanti. Ya. Nah malah alhamdulillah sekali kalau di kami malah eh, cita-citanya setiap karyawan saya semuanya itu umroh. Nah, udah jalan sekarang 2 orang. Nah, nanti tahun depan berangkat lagi. 2024 udah kuotanya udah habis 2 orang berangkat. Nah, tinggal 2025. Gitu. Itu umrohnya dari keuntungan ini sendiri, bisnis sendiri apa lagi? Ya dari manajemen menyisihkan. Gitu. Ada lagi? Masa ini yang diserangnya cuma 1, yang nyerang 5, malah yang diserang yang minta ada lagi nggak? Karena bukan apa-apa, giliran udah nanti di luar baru ya, oh pokoknya lu tadi temu nanyain ini, nah itu giliran orang udah bubaran, ya tentang bisnis ini, sok gali nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau saya sih siap aja menjawab. Saya itu orang cuma menjawab. Benar dan tidaknya bodo amat gitu. Jadi gitu. Ya, ada lagi. Tadi kan Bapak megang 5 wilayah di Bandung ya Pak. Mhm. Oh, bentar ya, bentar. Halo, Pak Dadang. Kumau? Ah, kumaha? Eta iraha sih, induk aing lieur ieu. Hmm.